Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian di rumah tetap semangat untuk belajar, semangat untuk menjaga kesehatan tentunya di masa pandemi yang belum saja berakhir sampai detik ini. Ustadz akan melanjutkan materi IPS di tema 2 sub 3, yakni manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Poin pertama, setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Yang kedua, pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Poin yang ketiga, setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Poin keempat, pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Selanjutnya, rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Poin selanjutnya, setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Poin terakhir, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Itu tadi manfaat antara lain dari setelah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya di pembelajaran 5 ada upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Yang pertama adalah kebijakan Uang Republik Indonesia, disingkat ORI. Pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang nica dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Jadi, kalau melihat sejarah ini, uang rupiah digunakan di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1946. Upaya yang kedua adalah konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran yakni Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Upaya yang ketiga adalah pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Upaya selanjutnya yakni membuat Badan Perancang Ekonomi Planning Board. Tepatnya pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran Aga Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Semua dinasionalkan. Upaya yang selanjutnya adalah rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Jadi Kasimo ini nama orang.
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Di LKS ada upaya yang lain yakni persatuan tenaga ekonomi. Di paket juga ada seperti itu. Kalian bisa mencari referensi di buku yang lain, paket boleh, LKS boleh, searching boleh, apapun itu boleh. Yang penting menambah wawasan kalian dan pengetahuan kalian tentang materi ini. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.